Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Alfarizi, jurusan Hukum Tata Negara, NPM 1721020223. Dosen pengampu Bapak Dr. Herpin Yoki Pradikta. Di sini saya ingin menjawab tugas kompre yang telah dijawab oleh saya. Yang pertama, jelaskan pengertian sejarah. Sejarah adalah peristiwa atau kejadian pada masa lalu yang dipelajari dan diselidiki untuk menjadi acuan serta pedoman kehidupan masa yang akan mendatang. Yang B, sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam adalah suatu disiplin ilmu yang membahas perkembangan kehidupan politik, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kesenian umat Islam di berbagai kawasan konsentrasi umat Islam dalam rentangan waktu sejak masa Nabi Muhammad SAW sampai dengan masa-masa sekarang ini. Yang C, metodologi studi Islam merupakan kajian ilmu yang menyelaraskan pola kehidupan dunia dengan konsep perkembangan yang selaras dengan Al-Quran. Pertanyaan nomor 2, dalam studi Islam ada dua wilayah kajian, yaitu Islam sebagai wahyu dan Islam sebagai produk sejarah atau Islam normatif dan Islam historis. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang dua wilayah kajian tersebut. Islam normatif adalah Islam pada dimensi sakral yang diakui adanya realitas transendental yang bersifat mutlak dan universal, melampaui ruang dan waktu, atau sering disebut realitas ketuhanan. Sedangkan Islam historis adalah Islam yang tidak bisa dilepaskan dari kesejarahan dan kehidupan manusia yang berada dalam ruang dan waktu. Pertanyaan nomor 3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemajuan dan kemunduran studi Islam di Indonesia? Faktor-faktor kemajuan studi Islam di Indonesia, yang pertama, asimilasi, kemajuan dalam pemerintahan dan politik. Yang ketiga, stabilitas politik dan ekonomi, maraknya gerakan penerjemah, tingginya semangat belajar dan menggali ilmu pengetahuan. Sedangkan kemunduran Islam di Indonesia adalah kebodohan, ilmu yang tanggung, kemalasan, lemahnya semangat berkorban, dan hilangnya etos kerja, dan dinamisme, kepercayaan diri, dan keberanian. Selain itu, dia juga menambahkan dua sebab lain, yakni ultramodernisme dan konservatisme. Nomor 4. Jelaskan perbedaan ciri pokok pembinaan pendidikan Islam periode Mekah dengan periode Madinah. Pokok pembinaan pendidikan Islam di kota Mekah adalah pendidikan tauhid. Titik beratnya adalah menanamkan nilai-nilai tauhid ke dalam jiwa setiap individu muslim agar jiwa mereka terpancar sinar tauhid dan tercermin dalam perbuatan dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan periode Madinah merupakan kekuatan politik ajaran Islam yang berkenaan dengan kehidupan manusia banyak turun di Madinah. Nabi Muhammad juga mempunyai kedudukan bukan saja sebagai kepala agama, tetapi juga sebagai kepala negara. Nomor 5. Peradaban Islam apa saja yang ada di Indonesia? Jelaskan hasil kebudayaannya. Banyak zaman megalitikum atau zaman batu besar, kehidupan masa ini manusia telah hidup menetap dan mengenal sistem bercocok tanam dan berternak. Hasil kebudayaannya yakni berupa batu-batu besar seperti Mahir, Puden, Beruda, peti kubur, batu, dan sarkofagus. Sekian dari saya. Bila ada salah datangnya dari saya mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.